Nah, salah satu informasi vulgar yang dikeluarkan oleh Ric Flair adalah dia bilang John Cena adalah seorang pemabuk ataupun peminum yang hardcore, yang minumnya cukup banyak. Dia heran kenapa John Cena menjadi wajah dari WWE. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gulat Termantap se-Indonesia. Selamat datang kembali di Gilang Wrestling and You Deserve It. Di awal-awal masa pandemi COVID-19, di dunia gulat profesional, WWE memutuskan untuk memecat atau melepas banyak talentnya karena alasan dari keuangan di masa pandemi yang bisa dibilang cukup menurun drastis. Banyak yang menyayangkan keputusan WWE memecat pegulatnya pada saat masa pandemi ini karena memang lagi pada masa susah-susahnya malah mengeluarkan pegulat-pegulat yang bisa dibilang potensial. Tapi walaupun begitu ya memang karena keputusan dari WWE itu sendiri. Tapi keputusan dari WWE ini bisa dibilang cukup masuk akal karena memecat pada saat masa pandemi di mana keuangan lagi turun-turunnya. Walaupun kenyataannya keuangan WWE ya bisa dibilang baik-baik saja ya. Cuma pengen alasan aja. Ya track recordnya dari WWE dan juga Vince McMahon itu banyak. Beberapa tahun lalu memang ada beberapa pegulat WWE Superstar yang sudah dipecat di WWE dengan alasan yang bisa dibilang konyol dan gak masuk akal. Saya menemukan satu artikel yang membahas soal ini. Ini dia 5 orang yang pernah bekerja di WWE yang dipecat dengan alasan yang sepele dan juga tidak masuk akal. Yang pertama, Emma, karena mencuri iPad case seharga $20. Jadi pada saat itu seperti yang kita ketahui, Emma itu karakternya cukup friendly ya, seperti karakternya mirip-mirip Bayley. Dan juga gerakan Emma, stylenya Emma ini gimmicknya juga cukup menarik perhatian dan disukai oleh banyak orang. Dia debut di main roster setelah itu dan sempat beberapa kali terlibat dalam storyline ataupun gimmick. Tapi setelah itu WWE memberikan pengumuman kalau Emma itu dikeluarkan dari WWE. Dan setelah itu pengumuman itu langsung dihapus. Jadi backstage ceritanya katanya Emma ini dipecat karena dia kedapatan mencuri casing iPad yang harganya cuma $20. Walaupun Emma membantah kalau dia memang nggak nyuri itu, tapi mungkin ya ada CCTV, ada saksi dan lain sebagainya. Tapi Emma mau bilang kalau dia tidak mencuri iPad itu. Walaupun WWE tidak jadi memecatnya pada saat itu, tapi setelah itu karena kreatif tidak tahu apa yang harus dilakukan ke Emma yang awalnya mau di repackage dengan nama Emma Lina yang cuma dikasih teaser doang tapi nggak jadi. Akhirnya Emma keluar beneran dari WWE dan pindah ke Impact Wrestling dengan nama aslinya Tenille Dashwood. Jadi pertanyaannya apakah benar Emma tidak mencuri iPad case itu? Tapi yang jelas itu alasan kenapa Emma dipecat. Yang kedua, Brad Maddox yang menyebut fans dengan sebutan pricks. Pricks kalau diartikan secara slang word itu goblok. Jadi pernah dalam suatu dark match di Indianapolis, Brad Maddox ini lagi promo, dia sebagai heel. Dia bilang ke fansnya dengan sebutan "You pricks, kalian semua goblok." Awalnya Brad Maddox berpikiran ini gak apa-apa karena ini bagian dari karakter heel-nya, bagian dari promonya. Dan banyak dari orang backstage juga gak masalah. Tapi Vince tidak suka. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau Vince gak suka, masalah dong untuk Brad Maddox. Dan akhirnya Brad Maddox dipecat dari WWE. Tahu sendirilah bagaimana saat itu cerita tentang Brad Maddox ini yang jadi salah satu aktor video panasnya Paige dan Xavier Woods. Salah satu yang terlibat dan juga kameramen. Yang ketiga, Jim Ross membiarkan Ric Flair mabuk bicara. Jadi pada saat itu WWE merilis game WWE 2K14 dan dibikinlah sebuah kayak acara panel gitu, seminar gitu yang mendatangkan beberapa pegulatnya, talentnya WWE dan dibawain acaranya oleh Jim Ross. Tapi konyolnya pada saat itu Ric Flair itu baru lagi mabuk. Dan dia diberikan Jim Ross kesempatan untuk ngomong. Yang
jelas ya, orang mabuk ngomong pastinya ngelantur kemana-mana, mengeluarkan informasi-informasi yang tidak penting, yang mungkin informasi-informasi yang riskan, informasi yang vulgar. Nah, salah satu informasi vulgar yang dikeluarkan oleh Ric Flair adalah dia bilang John Cena adalah seorang pemabuk ataupun peminum yang hardcore, yang minumnya cukup banyak. Dia heran kenapa John Cena menjadi wajah dari WWE, padahal dia seorang pemabuk. Ini pernyataan yang sangat kontroversial pada saat acara itu. Dan gobloknya, Vince McMahon tidak memecat ataupun marah ke Ric Flair, tapi justru marah ke Jim Ross. Dan menurut sumber, ini adalah alasan kenapa Vince McMahon ataupun WWE memecat Jim Ross pada waktu lalu. Karena kesalahan Jim Ross katanya tidak menjadi sebagai host yang baik, malah memberikan Ric Flair, seorang pemabuk, kesempatan untuk bicara. Adil nggak ya? Ya, menurut Vince sih memang itu keputusan yang paling benar. Karena memang mungkin powernya Ric Flair lebih kuat daripada seorang Jim Ross. Yang keempat, Alberto Del Rio yang menampar pegawai WWE. Ini sebuah cerita yang banyak orang tahu pada saat itu. Jadi Alberto Del Rio ini waktu itu lagi di backstage gitu. Ada seorang pegawai WWE yang namanya Cody Barbieri. Ini salah satu pegawai WWE di belakang layar yang ngurusin soal sosial medianya. Dia ngasih jokes gitu ya, ngomong sama temennya, dia disuruh nyuci piring sama temennya. Terus dia bilang, itu kan kerjaannya Del Rio. Nah, ini adalah pernyataan yang drastis karena Amerika itu banyak memang orang-orang Meksiko itu datang ke Amerika untuk bekerja. Salah satunya pekerjaannya adalah mencuci piring di dapur gitu ya. Jadi ketika dia bilang ini pekerjaannya Del Rio, jadi Del Rio berpikir ini adalah rasis. Ya memang mungkin niat orang ini adalah untuk membuat sebuah joke yang rasis. Dan Del Rio dengar itu, dia datangin orang ini dan dia bilang, kamu minta maaf. Dan orang ini gak mau minta maaf. Pegawai ini, si Cody ini gak mau minta maaf. Akhirnya si Del Rio tampar. Plak. Terus setelah itu orang itu pergi aja. Nah, aksi Del Rio menampar Cody ini sampai ke orang-orang WWE yang di atas. Dan dipecat Del Rio. Waktu itu pernyataan yang muncul di Twitter dibilang kalau Del Rio keluar dari WWE, Del Rio dipecat dari WWE karena tindakan tidak profesional kepada pegawai WWE. Menurut ceritanya Del Rio ya karena dia ditampar itu karena dia ada joke racist gitu. Tapi nggak tahu juga alasannya kenapa malah Del Rio yang dipecat. Karena mungkin Del Rio main tangan, itu udah salah. Soalnya Cody ini mau menuntut Del Rio dan WWE pada saat itu karena ditampar. Ya udah, Del Rio yang dikeluarkan biar WWE mungkin nggak ada masalah gitu ya. Padahal Del Rio ya sebagai talent ya cukup bagus pada saat itu ya. Yang kelima, Karma. Karena kelebihan berat badan. Karma ini nggak lama mungkin ya, bisa dibilang karirnya di WWE. Dan suatu saat Karma memutuskan untuk keluar dari WWE, mengundurkan diri karena dia hamil. Padahal orang-orang tahu dia keguguran pada saat itu. Dan akhirnya dia kembali lagi ke WWE pada saat itu Royal Rumble tahun 2012 sebagai surprise entrance. Membuat kaget Michael Cole. Dia datang membuat impact yang cukup besar. Tapi cuma sebentar doang dia keluar lagi, dipecat lagi karena alasan WWE kalau dia itu kelebihan berat badan. Ini suatu alasan yang cukup tidak masuk akal, kelebihan berat badan. Padahal banyak kayak pegulat-pegulat yang lebih gendut daripada Karma. Tapi karena Karma dibilang kelebihan berat badan, disuruh keluar dan dipecat dari WWE. Padahal Karma udah bilang dia akan berusaha untuk menurunkan berat badannya, tapi tetap dikeluarkan lagi, tetap dipecat juga. Karena mungkin WWE tidak butuh Karma, tidak butuh dia dan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk Karma. Karena hanya mencari momen kejutannya aja di saat Royal Rumble, setelah itu gak dipakai lagi. Nah itu tadi 5 talent dari WWE yang dipecat karena hal sepele ataupun yang bisa dibilang nggak masuk akal. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis di video kali ini. Dan jangan lupa di subscribe kalau belum subscribe ya. Jangan lupa komen, juga like dan lain sebagainya. Kalau nggak suka di dislike aja nggak apa-apa. Dan jangan lupa juga follow akun-akun informasi fans gulat profesional di Indonesia dan juga partner-partner kami. Saya Gilang dari channel YouTube Gulat Termantap se Indonesia.
Gilang Wrestling and you deserve it.